Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Lia Diana. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dalam keadaan sekarang ini. Oh iya, jangan lupa mengisi presentasi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian nantinya mampu untuk mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen yang dibaca atau didengar. Tentunya kalian sudah pernah membaca teks cerpen, bukan? Berikut ini Ibu sajikan contoh kutipan teks cerpen. Setelah membaca teks cerpen, apakah kalian dapat menganalisis unsur pembangunnya? Nah, sebelum menganalisis maka simaklah penjelasan tentang pengertian cerpen dan unsur pembangunnya. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerita pendek dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, tapi peristiwanya ini hanya satu bagian saja dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan oleh pembaca. Ada beberapa ciri-ciri teks cerpen antara lain sebagai berikut. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Tidak lebih dari 10.000 kata. Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Habis dibaca dalam sekali duduk. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Memberikan kesan mendalam bagi pembacanya, alurnya tunggal dan lurus, serta tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks cerpen. Sekarang kita akan belajar tentang unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun karya sastra berupa teks cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, amanat, latar, sudut pandang, alur, tokoh, dan penokohan, serta gaya bahasa. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok persoalan sebuah cerita atau disebut juga ide pokok. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Yang ketiga, ada latar. Dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat ada sudut pandang. Ada beberapa macam sudut pandang, diantaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang kelima ada alur. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hubungan sebab akibat. Ada 3 jenis alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yang keenam ada tokoh dan penokohan. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya atau pelaku cerita. Sedangkan penokohan menunjukkan karakter atau watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya ada gaya bahasa.
Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan. Gaya bahasa ini menggunakan kalimat, pemilihan diksi, dan penggunaan majas. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen membentuk cerpen dari luar. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai ini ada 3, ada nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Setelah kita mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra, selanjutnya kita menganalisis unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen yang sudah Ibu sajikan di awal. Untuk menganalisis unsur pembangun karya sastra, kita harus mencantumkan bukti yang mendukungnya. Bukti tersebut kita dapatkan dari kutipan teks cerpen yang telah kita baca. Berikut ini Ibu sajikan contoh tabel hasil analisis unsur pembangun karya sastra. Nah, anak-anak, jika ada materi atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian meninggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di Google Classroom kita. Setelah kita memahami materi dan contoh analisis hari ini, silakan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Setelah itu, untuk memperdalam, kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Jangan lupa untuk mengunggah dan menguploadnya ke Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini tentang unsur pembangun teks cerpen dapat kita simpulkan bahwa ada 2 unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri terdiri dari tema, amanat, latar, sudut pandang, alur, tokoh, penokohan, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik itu sendiri terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam materi hari ini, maka kerjakanlah evaluasi yang sudah Ibu share linknya pada Google Classroom kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.